Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 120. Xiao Jian menyapa Patriark. Sapanya ketika Patriark Lensio bersama para penatua datang ke alam rahasia Heidong setelah mendapat pesan darinya. Patriark Lensio mengangguk pelan dan menatap ke arah hutan berkabut yang dilindungi Ara yang token untuk membukanya adalah Ratu Yu atau reinkarnasinya saja. Ternyata gadis itu benar-benar reinkarnasi Yu. Tetapi sayang sekali, dia tidak terjebak dengan keinginan leluhur untuk menghidupkan kembali kerajaan suci Heidong, kata Patriark Lensio sembari menghela nafas panjang. Itu pasti ulah nenek tua itu yang sebenarnya juga menginginkan warisan ini dan memanipulasi pikiran gadis itu. Sao Xiao Jian sangat kesal pada Matriark Liu Ruxu karena dirinya dilemparkan ke dekat pusaran lautan tak berujung. Apa yang akan kita lakukan, Patriark? Dia bertanya lagi. Leluhur mengatakan kita harus menangkap gadis itu ketika dia keluar dari hutan berkabut serta menyingkirkan Liu Ruxu. Saud Patriark Lensio, kamu akan memimpin 100 rana Absolute Guard menjaga tempat ini, katanya lagi. Namun Xiao Jian tampak terkejut dan tidak percaya diri mampu mengalahkan Liu Ruxu yang merupakan ahli bela diri yang satu generasi dengan leluhur klan Xiao-nya. Semua orang sudah mengetahui kenapa klan Xiao tidak bisa mengendalikan benua tengah. Itu karena keberadaan Liu Ruxu yang kabarnya bila bertarung dengan leluhur klan Xiao, maka hasilnya akan sulit ditebak siapa pemenangnya. Patriark Lensio tahu Xiao Jian tampak ragu-ragu menerima misi yang ia berikan. Kemudian ia berkata, tidak perlu khawatir, nenek tua itu tidak sekuat dulu lagi, karena ia sibuk merawat tubuhnya agar tetap awet muda dengan mengorbankan energi spiritualnya dalam jumlah besar. Xiao Jian menganggukkan kepala, tanda menyetujui perintah Patriark Lensio. Kalian mungkin berpikir leluhur takut padanya, kata Patriark Lensio sembari menengadah menatap langit biru. Itu hanyalah rumor tak berdasar. Leluhur tidak menyingkirkannya karena ia menghargai Liu Ruxu sebagai ahli bela diri yang berasal dari kerajaan yang sama, serta pernah berjuang bersama. Namun kini semua telah berbeda. Demi membangkitkan kembali kejayaan kerajaan suci Heidong, kita harus menyingkirkan semua benalu yang mencoba membatasi pergerakan kita. Maafkan aku, Patriark. Tadi aku sempat berpikiran yang aneh-aneh. Xiao Jian menangkupkan tinjunya. Patriark Lensio menepuk pundak Xiao Jian dan tersenyum tipis. Kemudian ia segera meninggalkan tempat itu bersama para penatua dan meninggalkan 100 ahli bela diri ranah Absolute Guard yang akan membantu Xiao Jian melawan Liu Ruxu. Apa? Bos Feng akan pergi menjalankan misi dan mungkin pergi dalam waktu yang lama. Leng Luo terkejut mendengar ucapan Feng Yuan yang tiba-tiba mendatangi asrama murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang. Feng Yuan tersenyum cerah dan berkata, Hei, kenapa wajahmu menjadi sedih? Aku hanya pergi menjalankan misi saja, dan aku akan menyerahkan kepemimpinan kelompok Phoenix padamu. Tapi Leng Luo ragu-ragu menerima tawaran dari bosnya itu, karena ia sendiri awalnya adalah murid penakut dan hampir dibunuh oleh Pangeran Xin Cheng Hao kalau tidak bertemu Feng Yuan dan Xiao Yu di kota Huaya. Hei, kamu ini sudah mencapai ranah immortal. Apalagi yang kamu takutkan? Bahkan kamu bisa menantang murid-murid dari klan Xi, terutama si pangeran itu. Kalau untuk klan Xiao, kalian jangan bermain api dengan mereka. Jangan tiru aku yang memiliki 7 nyawa seperti kucing orin ini. Feng Yuan tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Leng Luo. Leng Luo menatap keluar jendela, dan ia memang sudah menjadi ranah immortal setelah 2 hari berturut-turut melakukan penerobosan kultivasi. Namun fondasi basis kultivasinya masih lemah, dan ia harus fokus berkultivasi untuk menguatkannya, serta tak akan ada waktu untuk memikirkan masalah dendam terhadap Pangeran Xin Cheng Hao. Dia kemudian berpikir, mungkin ia cocok juga menerima tawaran menjadi ketua kelompok Phoenix, dan ia akan memerintah semua anggota agar fokus berkultivasi selama bos mereka sedang melakukan misi yang memakan waktu sangat panjang. Baiklah, Bos Feng. Aku akan menerima tawaran menjadi ketua sementara. Namun bisakah Bos Feng memberikan sepatah kata atau beberapa petuah tentang kultivasiku? Saud Leng Luo berharap mendapatkan pencerahan lagi setelah mendengar nasihat dari bosnya tersebut. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Topik ini adalah topik yang paling ingin ia hindari, karena tak ingin Leng Luo lebih dulu mencapai ranah Chaos Ancient God.
Aku tiba-tiba teringat kalau aku lupa buang air besar sebelum berangkat menjalankan misi. Jadi, aku pergi dulu ke toilet umum, kata Feng Yuan sembari melompat dari jendela kamar Leng Luo. Bos Feng, sepatah dua patah kata saja, sahut Leng Luo. Namun Feng Yuan mengabaikan permintaannya. Dan tiba-tiba saja, Feng Yuan telah duduk bersila di atas perahu yang terbang meninggalkan pelataran luar sekte pedang bintang. Leng Luo tersenyum masam dan berkata, hati-hatilah di jalan Bos Feng, dan semoga misinya berjalan lancar. Apakah Anda pernah mendengar tentang benua Xingyun, Tuan Xingxin? Kaisar Kekaisaran Xing bertanya pada pria sepuh yang diundang secara khusus untuk menikmati jamuan teh di istananya yang berada di kota kecil yang jauh dari ibu kota kekaisaran. Xingxin tersenyum dan berkata, bukankah itu adalah benua yang terletak di selatan sebelum memasuki lautan tak berujung, dan hanya ada satu ranah Absolute Guard di sana, serta tak banyak ranah Chaos Ancient Guard juga. Dan kebanyakan ranah Chaos Ancient Guard ini adalah kaisar atau patria klan besar di sana. Dia memberi penjelasan. Ternyata benua itu sangat lemah sekali. Untung saja ada entitas terkuat di benua tengah yang menjaga keseimbangan dunia, sehingga benua lain tidak menginvasi mereka. Sahut kaisar sembari menyedut teh dari gelasnya. Xingxin tahu, sebenarnya kaisar pasti ingin meminta bantuan padanya untuk menjalankan tugas rahasia. Makanya ia datang jauh-jauh ke kota kecil ini. Apa yang bisa kulakukan untuk yang mulia kaisar? Xingxin langsung bertanya, sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar tersenyum mendengarnya, karena Xingxin langsung menyadari tujuannya. Anak nakalku bermasalah dengan seseorang di benua tengah, sehingga anak nakal itu tak bisa tidur, dan ketakutan setiap saat, karena dibuli oleh murid yang berasal dari klan Xiao, kota Hosan Kekaisaran Wei. Sahut kaisar. Lenyapkan kota itu tanpa meninggalkan satu saksi mata pun, dan lakukan secara rahasia. Karena aku tak ingin faksi-faksi di dalam kekaisaran mengetahui ini. Kamu pasti tahu, kalau kekaisaran kita ini sedang tidak baik-baik saja. Akibat beberapa putraku yang memiliki ambisi terlampau tinggi, dan mau saja dipengaruhi oleh klan-klan nakal itu. Tenang saja yang mulia, aku akan melakukan tugas ini secepat mungkin. Namun aku tak akan bisa mengutus ranah Absolute Guard, karena keberadaannya pasti akan diketahui bila memasuki benua Xinyu. Sahut Xingxin. Klan Mia cuma klan kecil yang bahkan putraku bisa melenyapkan mereka. Jadi tak perlu khawatir akan kekuatan mereka. Yang perlu kalian khawatirkan, jika ada saksi mata yang lolos dari pemusnahan kota kecil itu. Kaisar menjawab keraguan Xingxin. Kalau begitu, aku yang akan turun tangan langsung ke sana. Dan yang mulia, tidak perlu memikirkan masalah sepele ini lagi. Xingxin tertawa pelan, sembari menyeduh tehnya. 1 bulan pun berlalu. Feng Yuan akhirnya memasuki benua Xingyun setelah melewati benua tengah dan lautan yang luas serta cukup ganas. Untung saja saat itu ia tidak bertemu siluman dengan basis kultivasi tinggi. Feng Yuan memasuki kota kecil di pinggir pantai yang dijaga ratusan ahli bela diri yang kemungkinan bekerja untuk mencegah siluman dari lautan menyerbu daratan. Pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Sen terbang ke arah Feng Yuan. Dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, karena ahli bela diri yang memiliki artefak kapal terbang itu sangat jarang, bahkan tidak ada di benua Xinyu. Dan ia menduga ahli bela diri yang berada di artefak kapal terbang ini berasal dari benua lain yang kesasar ke benua Xinyu. Lu Taibah dari klan lu menyapa tamu terhormat, sapanya dengan senyum cerah. Walaupun sebenarnya ia telah meminta bawahannya bersiap-siap untuk melakukan pertarungan bila ahli bela diri yang baru datang dari lautan ini memiliki niat jahat. Feng Yuan yang duduk bersila di dalam artefak kapal terbangnya yang sebenarnya lebih mirip dengan perahu, segera berdiri dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Feng Yuan dari Kekaisaran Wei menyapa senior lu, sahutnya dengan senyum cerah juga. Maaf senior, mungkin kedatanganku mengagetkan kalian, karena aku baru saja berburu inti siluman dari lautan dan hendak kembali ke Kekaisaran Wei. Apakah aku boleh melewati wilayah kalian? Wilayah Kekaisaran Wei berada di tengah-tengah benua Xinyu dan tidak memiliki garis pantai seperti tempat yang Feng Yuan singgahi ini. Feng Yuan juga sengaja tidak mengatakan kalau dirinya murid salah satu sekte besar di benua tengah, karena tidak ingin kedatangannya justru membuat gempar benua Xinyu. Sehingga
keberadaannya tercium oleh mata-mata klan Xiao. Dalam ratusan tahun terakhir, hanya Xiao Yu lah satu-satunya murid yang berasal dari benua Xinyu. Karena di benua ini, ahli bela dirinya sangat lambat dalam menaikkan basis kultivasi mereka. Makanya, tak banyak ahli bela diri kuat di benua Xinyu. Lu Taiba tak menyangka, pemuda dengan basis kultivasi ranah immortal di depannya berasal dari Kekaisaran Wei. Mungkinkah ia berasal dari klan besar di sana? Atau anggota keluarga kekaisaran yang sedang mengembara untuk memperbanyak pengalaman di dunia bela diri? Gumamnya berspekulasi. Lu Taiba tersenyum dan berkata, tentu saja boleh Tuan Muda Fei. Namun sebelum memasuki kota luar, bolehkah kami memeriksa tanda pengenal Tuan Muda? Feng Yuan segera melempar plakat klan Xiao pada Lu Taiba yang langsung memverifikasi tanda pengenal itu. Wah, ternyata Tuan Muda Feng merupakan menantu dari klan Xiao ya. Selamat datang Tuan Muda Feng di kota kecil luan kami ini, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Feng Yuan tersenyum karena Lu Taiba tidak mempersulitnya, sehingga ia tak perlu pamer kekuatan pada mereka atau terpaksa menumpahkan beberapa nyawa pendekar klan Lu. Ambil ini. Feng Yuan melempar inti siluman hiu yang setara dengan ranah Tianzun. Anggap saja sebagai hadiah, karena keramaan senior Lu. Feng Yuan segera melesat ke arah kota luar. Mata Lu Taiba berbinar-binar melihat inti siluman berwarna biru di tangannya. Detak jantungnya berdegup tak karuan saking senangnya, karena sangat sulit mendapatkan inti siluman yang setara dengan ranah Tianzun ke atas di benua Xinyu ini. Bahkan siluman yang sering menyerbu ke daratan hanya setara dengan ranah alam langit saja. Karena siluman yang memiliki basis kultivasi tinggi, biasanya ada di kedalaman lautan yang jarang menampakkan diri ke permukaan laut. Penatua ketujuh, selamat, Anda mendapat hadiah besar. Ya, itu pasti berharga puluhan ribu keping emas bila dijual ke pelelangan. Bawahan Lu Taiba mengucapkan kata-kata selamat, tetapi tampak jelas di wajah mereka terpancar niat serakah ingin memiliki inti siluman tersebut. Namun, mereka tahu lebih lemah dari Lu Taiba, makanya mereka tidak berani meminta bagian padanya. Lu Taiba segera menyimpan inti silumannya dan berkata, anggap saja tak ada yang terjadi hari ini. Dan jangan sampai berita aku mendapatkan hadiah dari orang luar tersebar ke klan Lu. Kalau aku sempat mendengar ada kabar tak enak tentang diriku, maka kalian semua akan. Niat membunuh yang sangat besar merembas dari tubuh Lu Taiba yang membuat bawahannya ketakutan. Baik penatua. Mereka segera berlutut di tanah agar Lu Taiba menarik kembali niat membunuh yang dia lepaskan agar mereka tidak merasa tertekan. Feng Yuan segera menyimpan artefak kapal terbangnya dan terbang memasuki kota luar. Kemudian mendarat di halaman sebuah restoran yang bernama Restoran Siang Malam. Ibu, lihatlah, orang itu bisa terbang, kata gadis kecil dengan senyum cerah pada wanita yang mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup wajah dan topi caping. Tentu saja ia bisa terbang, karena orang itu adalah kultivator, sahut ibu dari gadis kecil itu. Feng Yuan tersenyum menatap gadis kecil tersebut, tetapi ibunya segera menggendong gadis kecil itu dan membawanya pergi. Feng Yuan hanya tersenyum masa, karena tindakan ibu dari gadis kecil itu seperti dirinya akan mengganggu mereka saja. Namun dia sedikit heran, ibu gadis kecil itu sebenarnya adalah ahli bela diri ranah alam langit, yang berarti ia bisa terbang juga. Tetapi kenapa gadis kecil itu tampak heran saat melihat dirinya bisa terbang? Apakah ibunya tidak pernah menunjukkan keahlian pada anaknya? Apa yang telah kupikirkan? Aku mampir ke sini untuk membeli perbekalanku yang telah kosong. Gumam Feng Yuan segera masuk ke dalam restoran siang malam. Namun tiba-tiba, ia merasakan keberadaan Xia Sheng, budaknya yang pernah menjadi anggota bandit yang menculik anak-anak di wilayah Klensu. Setelah sindikat penjualan anak tersebut dihancurkan oleh Feng Yuan, putri ketiga Kekaisaran Wei dan Pak Tuadong, Xia Sheng, memutuskan menuju Kekaisaran Lingxi untuk melacak keberadaan sindikat internasional penjualan anak lainnya. Feng Yuan merasa apa yang ia lakukan di kota kecil Luan ini dan segera membaca ingatan Xia Sheng. Dia hanya menyaring informasi penting saja agar menghemat waktu. Xia Sheng benar-benar menjadi budak yang baik. Feng Yuan tertawa senang karena Xia Sheng berhasil melaporkan markas utama sindikat penjualan anak-anak tersebut pada pihak keamanan Kekaisaran Lingxi. Namun sebulan yang lalu Xia Sheng memasuki kota Luan untuk mengikuti sisa-sisa anggota sindikat penjualan anak yang kabur ke kota Luan ini. Dan mereka berencana membentuk ulang organisasi mereka. Tetapi naas sekali, bagi Xia Sheng, penyamarannya akhirnya terbongkar oleh anggota sindikat penjualan anak, dan wanita yang menggendong anak kecil tadi merupakan salah satu dari anggota sindikat penjualan anak tersebut.
Sial, ternyata wanita itu menggunakan teknik hipnotis pada gadis kecil itu. Sehingga gadis kecil itu menyangka wanita itu adalah ibu kandungnya. Gumam Feng Yuan segera mengejar wanita tadi. Kenapa ada ranah immortal di kota luar ini? Bukannya Patriark Len Lu sedang berada di ibu kota kekaisaran bersama beberapa pedatua karena diundang oleh kaisar. Dan hanya ada beberapa pedatua ranah Sen saja yang tersisa untuk menjaga pantai dari gangguan siluman. Gerutu wanita yang mengenakan pakaian hitam penutup wajah dan topi caping tersebut. Ibu, kita akan kemana? Kenapa orang yang bisa terbang tadi mengikuti kita? Kata gadis kecil itu tersenyum ke arah Feng Yuan yang berjalan 2 langkah di belakang mereka. Wanita tersebut terkejut mendengarnya dan menoleh ke arah belakang. Sial, apakah aku ketahuan? Tidak. Aku harus berpura-pura tidak mengenalnya. Gumamnya. Feng Yuan segera menjentikan jarinya dan teknik hipnotis yang digunakan wanita misterius tadi tiba-tiba menghilang. Sehingga gadis kecil yang digendongnya terkejut melihat orang berpakaian aneh sedang menggendongnya. Siapa kamu? Di mana ibuku? Aku ingin pulang. Wajah gadis kecil itu memerah hendak menangis, tetapi ia tidak berani menangis karena takut dimarahi oleh wanita yang menggendongnya tersebut. Apakah adik kecil ingin terbang bersama paman dan mengantarmu pulang? Feng Yuan berkata pada gadis kecil itu, yang langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Feng Yuan juga mencengkeram tangan wanita misterius itu, yang langsung terkejut. Teknik hipnotisnya telah dipatahkan oleh pemuda tampan di hadapannya. Wanita misterius itu hendak menggunakan pisau yang ia selipkan di saku bajunya untuk menjadikan gadis kecil yang ia gendong sebagai sandera agar Feng Yuan melepaskannya. Namun tiba-tiba, gadis kecil itu telah berpindah ke pangkuan Feng Yuan dan penglihatannya menjadi kabur saat tengkuknya ditotok oleh Feng Yuan. Yare, aku lagi-lagi telah menjadi pahlawan kesiangan mencampuri urusan orang lain yang justru akan mendaba musuhku. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam. Di mana rumahmu, adik kecil? Feng Yuan terbang 50 tombak dari permukaan tanah. Gadis kecil itu menuju ke arah rumah dekat restoran siang malam, dan mereka langsung terbang ke sana. Beberapa orang yang melihat kejadian itu segera melapor pada pendekar klan Lu. Mereka mengira Feng Yuan telah melakukan tindakan kriminal dengan menculik ibu dan anak tersebut. Gawat, Lucia telah tertangkap. Seorang pria parubaya melapor pada pria sepuh dengan basis kultivasi ranah immortal dan merupakan pemimpin sindikat penjualan anak satu-satunya yang berhasil lolos dari kejaran pasukan kekaisaran Lingxi. Siapa yang menangkapnya? Bukankah kita sudah membayar Lu Taibah agar tidak mengganggu urusan kita di kota luar ini? Pria sepuh tersebut terkejut mendengarnya. Rencana kalian gagal lagi, Zhou Ming. Brengsek. Xia Sheng yang dipasung di dalam rumah pinggiran kota Luan tertawa terkekeh-kekeh. Zomi, pria sepuh pemimpin sindikat penjualan anak tersebut sangat kesal mendengar ejekan Xia Sheng dan ia membentuk niat pedang langsung membunuhnya saat itu juga. Xia Sheng membelalakan matanya karena tak menyangka akan dibunuh oleh Zhou Ming tanpa berusaha mengorek informasi siapa yang mengirim dirinya menjadi mata-mata di dalam sindikat penjualan anak yang menghancurkan organisasi kriminal tersebut. Lucia ditangkap oleh ranah immortal yang sangat mudah, dan dia tidak membunuh saudari Xia. Tetapi aku takut ia akan mengorek informasi tentang keberadaan kita. Sahut pria parubaya itu. Zhou Ming mengerutkan keningnya, padahal mereka telah mengumpulkan 50 anak di sekitar kota Luan ini, dan pelanggannya akan tiba 2 hari lagi ke pelabuhan untuk membawa pesanan yang mereka minta, yang mestinya berjumlah 75 anak. Namun tiba-tiba saja ada gangguan lagi yang menghancurkan rencananya, sehingga Zhou Ming merasa kepalanya seperti akan pecah saja memikirkan solusi mengatasi masalah ini. Pindahkan semua anak-anak keluar dari kota Luan, dan kirim pesan pada pelanggan bahwa mereka jangan datang ke kota Luan karena kita dalam masalah. Transaksi akan dilanjutkan saat keadaan telah aman. Kata Zhou Ming sembari berjalan keluar dari rumah yang dijadikan sebagai markas sindikat penjualan anak di kota Luan ini. Baik Tuan Ming. Saut pria parubaya itu segera mengikuti instruksi yang diberikan oleh Zhou Ming. Lu Taibah berjumpa dengan Zhou Ming di alun-alun kota Luan. Dia segera datang setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada ibu dan anak diculik oleh seorang pemuda. Tuan Ming, sapa Lu Taibah dengan senyum cerah dan tidak menyangka Zhou Ming yang selalu mengurung diri di markas akan berjalan-jalan di siang hari. Namun wajah tuanya terlihat semakin kusut, sehingga Lu Taibah menduga telah menjadi masalah di kelompoknya. Lu Taibah, apa kamu tahu siapa pemuda dengan basis kultivasi ranah immortal? Dia telah menangkap anak buahku, kata Zhou Ming.
Mungkinkah dia tuan muda dari klan Lucalia? Selidiknya. Lu Taiba terkejut mendengarnya dan teringat dengan Feng Yuan yang mengatakan ia hanya menumpang lewat di kota Luan ini. Namun kenapa ia bisa bermasalah dengan anak buah Zomi? Jangan-jangan mereka melakukan penculikan secara terang-terangan. Padahal aku menyuruh mereka untuk melakukannya diam-diam. Gumam Lu Taiba. Cih, merepotkan saja. Kalau Patrick mengetahui ulahku bekerja sama dengan sindikat penjualan anak, maka ia akan memenggal kepalaku. Gerutunya dalam hati. Bersambung.